wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa ya. Siapa di sini yang ingin memimpin doa? Ibu, Baik, dipersilakan untuk Ilin memimpin doa. semuanya sebelum kita mulai pelajaran adalah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya Kak Elin atas memimpin doanya. Baik, sebelum lanjut ke materi, akan mengenai bentuk permukaan bumi dan lapisan bumi. Nah, ada yang tahu di sini bagaimana bentuk permukaan bumi kita? Datar. Baik, yang disampaikan itu benar. Jadi menurut ilmuwan, bentuk permukaan bumi itu tidaklah datar dan tidak bergelombang, tetapi memiliki berbagai macam bentuk. Seperti ada yang daerah menonjol, ada yang daerah melengkung, ada yang daerah kering, dan ada yang daerah yang berair. Nah, selain bentuk permukaan bumi, ada juga bumi juga memiliki lapisan-lapisan. Yang pertama itu ada lapisan daratan atau yang sering disebut dengan litosfer. Yang kedua itu ada lapisan perairan atau yang disebut dengan hidrosfer. Dan terakhir itu adalah lapisan udara yang disebut atmosfer. Nah, Ibu akan menjelaskan mengenai lapisan daratan atau litosfer dulu. Nah, di sini ada yang tahu gimana bentuk dari lapisan litosfer tersebut? Tidak tahu, Bu. Baik, kalau nggak tahu Ibu jelaskan. Lapisan daratan atau litosfer itu adalah lapisan di mana tempat tinggal kita ini. Nah, lapisan litosfer ini terdiri dari berbagai daerah gitu. Yang pertama itu ada bukit, ada gunung, ada lembah, ada dataran tinggi, ada dataran rendah. Nah, yang pertama itu ada bukit. Di sini ada yang pernah ke bukit? Saya, Bu. Baik, tidak pernah kan? Bukit itu merupakan tumpukan tanah yang lebih tinggi dari tempat sekitarnya dan lebih rendah daripada gunung. Contoh dari bukit itu seperti ini. Ini itu termasuk bukit. Bukit itu lebih rendah kan daripada gunung. Nah, selanjutnya itu ada gunung. Gunung merupakan bukit yang tinggi yang memiliki ketinggian sekitar 6.000, biasanya sekitar 600 meter. Nah, contoh gunung itu kan ini contoh bukit. Nah, kalau gunung itu lebih tinggi dari bukit ya. Jadi gunung itu seperti ini. Nah, ini merupakan gunung. Sedangkan yang ini itu bukit. Nah, selanjutnya itu ada lembah. Lembah itu merupakan daerah yang berada di kaki gunung yang permukaan gunung. Seperti di sini. Di sini itu misalkan di gunung kan? Nah, di sini merupakan lembah. Ini itu lembah. Ini itu merupakan lembah. Nah, selanjutnya itu ada dataran tinggi. Dataran tinggi itu merupakan dataran yang memiliki permukaan datar. Nah, kalau permukaan datar
itu seperti ini kan, permukaannya datar, tetapi memiliki ketinggian sekitar 700 meter. Nah, selanjutnya dataran rendah. Dataran rendah itu adalah dataran yang memiliki permukaan yang tinggi sama seperti dataran tinggi tadi, tetapi lebih rendah daripada dataran tinggi yang tersebut. Selanjutnya itu ada lapisan perairan atau hidrosfer. Nah, di permukaan bumi ini 71% itu termasuk lapisan hidrosfer atau perairan. Nah, di perairan ini terdapat ada sungai, danau, rawa-rawa, dan juga laut. Nah, saya akan menjelaskan sedikitnya yang sungai. Di sini di tempat tinggal anak-anak ada yang dekat rumahnya itu berdekatan dengan sungai. Iya. Ya, bisa. Itu merupakan salah satu lapisan dari bumi. Nah, sungai itu bentuk sungai itu seperti ini, seperti biasa. Ini itu sungai. Ini merupakan contoh dari gambar sungai itu. Nah, selanjutnya itu ada danau. Danau merupakan kumpulan air yang besar yang berada di tempat yang danau itu merupakan genangan air yang luas yang dikelilingi oleh daratan. Misalkan gini. Ini daratan, ini danaunya. Contoh danau itu ada Danau Toba. Ada yang pernah melihat Danau Toba? Yang digambar atau di video gitu. Itu merupakan contoh lapisan dari permukaan bumi. Selanjutnya itu ada rawa. Rawa merupakan tanah yang umumnya berada di daerah pantai. Misalkan ini pantainya. Nah, di sini ada daerah yang rawa-rawanya. Contoh rawa ini yaitu yang berada di Rawa Bayu yang berada di Banyuwangi, Jawa Timur. Nah, selanjutnya itu laut. Laut merupakan sekumpulan air asin yang berjumlah banyak yang membelah daratan. Laut, misalkan daratan atau pulau. Ini pulau atau daratan. Nah, yang inilah laut. Itu contohnya itu ada Laut Maluku, Laut Jawa, dan masih banyak lagi laut-laut yang ada di bumi atau yang khususnya di Indonesia ini. Dan lapisan yang terakhir itu adalah lapisan udara atau lapisan atmosfer. Nah, lapisan atmosfer ini lapisan yang berada di udara tempat yang kita tinggal ini. Nah, lapisan udara ini ada lapisan troposfer, lapisan ozon, lapisan stratosfer, lapisan mesosfer, dan lapisan termosfer, dan lapisan eksosfer. Nah, lapisan troposfer itu adalah lapisan yang paling awal di bumi yang memiliki ketinggian 0 sampai 30 km yang ada di bumi. Nah, tempat kita tinggal ini merupakan lapisan awal dari atmosfer. Nah, di sini di troposfer ini ada gas udara, oksigen, nitrogen, awan, dan uap udara. Lapisan ozon. Lapisan ozon ini merupakan lapisan yang melindungi bumi dari sinar ultraviolet atau yang bisa menangkal sinar ultraviolet masuk ke dalam bumi ini. Nah, selanjutnya itu stratosfer ini memiliki ketinggian 10 sampai 30 km. Sedangkan mesosfer itu memiliki
memiliki ketinggian 30 sampai 50 km. Selanjutnya, termosfer itu memiliki ketinggian 50 sampai 40 km. Sedangkan eksosfer itu memiliki ketinggian 400 km sampai 1000 atas, dah yang 400 ke atas gitu. Nah, kembali ke lapisan ozon. Lapisan ozon itu kan untuk lapisan yang melindungi bumi. Nah, apabila lapisan ozon itu rusak atau menipis, maka kehidupan yang ada di bumi itu akan tidak membaik. Nah, kita sebagai manusia harus menjaga agar lapisan ozon kita tidak menipis. Ada yang tahu gimana cara menjaga agar lapisan ozon di bumi ini tidak menipis? Ya, baik. Membuang sampah pada tempatnya. Ya, baik. Bagus jawabannya. Jadi, membuang sampah pada tempatnya itu merupakan salah satu bentuk atau cara yang kita terapkan untuk menjaga lapisan ozon yang ada di bumi ini. Baik, itu saja yang kita bahas atau kita pelajari pada pagi hari ini. Setelah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.